Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Miss Fatima ya, abang dan kakak di masih pembelajaran fikih daring yang ke-14. Gimana kabar kamu semua? Sehat kan abang dan kakak? Alhamdulillah ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih tetap mengikuti pembelajaran daring yang sebentar lagi kita akan melakukan ujian akhir semester. Tetap semangat ya abang dan kakak. Nah, sebelum kita mulai materi kita hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita hari ini adalah materi terakhir, membahas masih mengenai zakat, yaitu orang yang tidak berhak menerima zakat. Nah, tetap disimak ya Bang dan Kakak. Nah, orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah sudah tentu kebalikan dari penerima zakat fitrah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60 bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan atau 8 orang. Ayo, masih ingat gak Abang dan Kakak siapa saja mereka yang berhak menerima zakat? Oke. Nah, itu harus kamu hafal karena ujian nanti bakalan masuk tuh ujian. Nah, kemudian Miss, siapa saja yang gak berhak menerima zakat? Oke, akan kita bahas ya. Nah, orang yang tidak berhak menerima zakat yang pertama adalah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, wow, dia lagi santai ya, dan dia sedang tidur atau berbaring di tumpukan uang banyak. Nah, dapat kita artikan bahwasanya orang yang tidak berhak menerima zakat yang pertama adalah orang yang, iya benar, orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Gimana tuh Miss maksudnya? Intinya abang dan kakak, orang yang kaya itu tidak berhak menerima zakat, baik kayanya itu karena dia pekerja keras atau dia kaya karena mempunyai harta warisan yang banyak. Intinya dia kaya, berarti dia tidak berhak menerima zakat. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la tahillu sadaqah wala lizi mirratin sawiyin. Apa artinya? Tidak halal bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah atau zakat. Nah, itu dia hadis dari Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak berhak menerima zakat adalah keturunan Rasulullah. Kenapa Miss keturunan Rasulullah tidak boleh menerima zakat? Nah, pada masa Rasulullah dahulu itu Rasulullah nggak pernah menerima zakat dari orang. Tidak dibolehkan. Kenapa Miss? Nah, ini adalah alasannya. Kita lihat. Nah, sabda Rasulullah di sini diterangkan bahwasanya inna shadaqata la tambaghi li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Apa artinya? Nah, kita lihat. Sesungguhnya zakat itu tidak dihalalkan, berarti tidak boleh bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Nah, sudah jelas nih hadisnya. Tidak dibolehkan keluarga Rasulullah atau keturunan Rasulullah menerima zakat. Kenapa, Miss? Karena zakat itu adalah kotoran manusia. Kembali lagi pembelajaran kita di awal, bahwasanya pemberian zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan jiwa. Jadi abang dan kakak, kalau kita tetap memberikan zakat fitrah kita kepada keturunan Rasulullah atau keturunan Rasulullah menerima zakat, berarti kita sudah memberikan kotoran kita kepada Rasulullah, kotoran diri kita, maksudnya itu dosa-dosa kita. Nah, itu tidak dibenarkan dalam Islam karena Rasulullah juga keluarganya serta keturunannya itu dianggap bersih dan suci sehingga mereka tidak berhak menerima zakat. Paham ya Bang dan Kakak? Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah orang yang tidak beragama Islam. Tentu ya, orang non muslim itu tidak berhak menerima zakat.
Kemudian yang keempat adalah orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Nah, orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup itu tidak boleh menerima zakat. Walaupun dia tidak kaya, tetapi dia mampu menghidupi dirinya sendiri dan punya pekerjaan yang tetap. Nah, dia pun tidak berhak menerima zakat. Istilah kita, dianya hidupnya menengah ke atas. Nah, dalam artian masih bisa membiayai kehidupan sendiri. Nah, itulah dia abang dan kakak, 4 orang yang tidak berhak menerima zakat. Diingat ya, ini masuk ujian loh. Oke. Nah, berikut ada tugas. Miss, kok banyak kali tugasnya? Ini nggak banyak. Nanti kamu jawabnya ini cukup jawabannya aja ya, soalnya tidak usah ditulis. Oke, kita baca yang pertama. Pak Rahmat pada akhir bulan Ramadan selalu membayar zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya. Beras zakat fitrah sebagian diserahkan kepada panitia zakat fitrah yang ada di kampungnya dan sebagian diberikan kepada tetangganya yang non muslim. Bolehkah zakat fitrah diberikan kepada non muslim? Nah, kamu jawab, jelaskan. Nah, kamu jelaskan langsung jawabannya aja, soalnya nggak usah ditulis. Nomor kedua, Ibu Fatimah mempunyai toko gula yang sangat laris dan terkenal di kampungnya. Karena hari raya Idul Fitri sudah tiba, maka ia berkewajiban membayar zakat fitrah. Namun karena Ibu Fatimah mempunyai gula yang banyak, maka ia membayar zakatnya dengan gula. Dengan gula dibayarnya, gula, teh, dan makanan kaleng. Nah, bagaimana hukumnya zakat fitrah dilakukan Bu Fatimah? Coba jelaskan. Oke, sampai sini ya abang dan kakak tugas kita. Jangan lupa ya dijawab tugasnya. Ingat, Miss bilang hanya jawabannya saja. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.